Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, yang di dalamnya kita akan mengikuti sakramen perjamuan dengan menggunakan tata ibadah gereja Banua Niha Keriso Protestan BNKP Kepulauan Nias. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Dea Kris Utomo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ohu. Ya Ohu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 10, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian memeruh. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur, di hati umatnya pujian bergema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dengan Roh Kudus. Amin.
kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diinformasikan bahwa dalam rumpun persembahan saat ini yang dipersembahkan adalah persembahan syukur dan persembahan lain-lainnya, sedangkan persembahan untuk perjamuan diberikan setelah pelaksanaan perjamuan kudus. Sekarang diberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan, inilah persembahan dari Kau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu.
Persembahkanlah persembahan dari umat-Mu. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Dari Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau bersuara dalam hati kami, diamkan, tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar suara-Mu, dan kami dapat mengaplikasikan, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Markus 9 ayat 38 sampai 50, Markus 9 ayat 38 sampai 50 yang menyatakan, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku.
Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya dan saya yakin bahwa setiap kita itu pasti mengenal diri kita, sehingga kita tahu bagaimana kepribadian kita, bagaimana sifat karakter kita, bahkan kita pun mengenal apa yang menjadi kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan dalam diri kita ini bukan berarti bahwa diri kita ini bukanlah makhluk yang sempurna. Akan tetapi kelemahan dalam diri kita ini membuktikan bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan bantuan ataupun kehadiran dari orang lain dalam kehidupan ini, karena tidak semua tugas atau tidak semua bidang kehidupan dapat kita lakukan seorang diri, termasuk dalam bidang pelayanan. Dan kalau kita mau melihat mengenai kehidupan pelayanan, maka pelayanan itu luas. Pelayanan perlu didukung, perlu ditopang oleh kehadiran orang-orang atau warga jemaat. Maka dari itu ada hak dan juga ada kewajiban, di mana Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan pelayanan. Namun di lain sisi Bapak Ibu juga perlu memperhatikan kehidupan dalam suatu pelayanan. Bapak Ibu perlu mendukung, perlu menopang pelayanan itu. Bapak Ibu perlu berpartisipasi dalam pelayanan itu. Dan untuk berpartisipasi di suatu pelayanan itu mendapatkan atau harus menerima suatu tantangan. Tantangan tersebut adalah penolakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
menolak kehadiran seseorang dalam suatu pelayanan itu bukan hanya terjadi di saat ini, tetapi sudah terjadi sejak zaman Alkitab, sejak zaman Yesus. Dimana kalau kita melihat di ayatnya yang ke-38 dalam pembacaan kita pada saat ini, maka kita dapat menemukan bahwa di sana Yohanes menolak kehadiran seorang pelayan. Yohanes menolak partisipasi dari seorang pelayan, di mana pelayan ini dia mengusir setan demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang membuat Yohanes menolak pelayan ini? Di sana dituliskan bahwa karena ia bukan pengikut kita. Jadi di sini ada kekhawatiran dari Yohanes bahwa kalau ada orang yang berpartisipasi, ada orang lain, orang asing yang berpartisipasi, Yohanes khawatir kalau orang itu akan menghancurkan pelayanan, akan membuat kekacauan dalam pelayanan yang sudah dibangun selama ini. Itulah kekhawatiran Yohanes. Dan Yohanes kekhawatiran ini muncul karena Yohanes belum sadar. Dia belum mengenal dirinya sendiri dan dia belum bisa menerima dirinya sendiri. Yohanes belum sadar bahwa dia itu juga memiliki kelemahan. Dan kelemahan itulah juga memicu kehancuran atau mengacaukan pelayanan yang ada. Dimana kalau kita mau melihat sosok Yohanes ini adalah orang yang sangat pemalu. Ya, dia tidak pernah menyatakan dirinya, identitasnya di depan umum. Kemudian Yohanes ini dia juga merupakan orang yang mudah tersinggung. Jadi ketika mendengar satu isu atau satu kabar tentang dirinya, dia mudah sekali untuk marah, dia mudah untuk minder. Dan kemudian Yohanes ini pun dia juga seseorang yang keras kepala, dan itu terbukti dalam pembacaan kita. Jadi apa yang ada di pikirannya itu harus terlaksana, itu karakter Yohanes. Akan tetapi kalau kita melihat di ayatnya yang ke-39 dalam pembacaan kita, maka di sana Yesus menegur Yohanes. Ya, Yesus menegur dengan tegas apa yang dilakukan oleh Yohanes itu. Karena Yesus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes itu bukanlah kehendak Allah. Pelayanan milik Allah. Maka setiap orang yang melayani dalam nama Allah, dalam nama Yesus, dia ada di pihak kita. Sehingga mereka tidak akan melawan kita. Mereka tidak akan mengacaukan pelayanan yang sudah dibangun. Itulah yang dinasihatkan Yesus kepada Yohanes. Dan Yesus pun melanjutkan di ayatnya yang ke-42 sampai ke ayatnya yang ke-50. Di mana di sana Yesus mau mengatakan kepada Yohanes bahwa setiap orang yang melayani dalam nama Yesus, melayani demi kemuliaan Allah, maka dia pasti tidak akan menyesatkan. Dia akan selalu menegakkan keadilan. Dia akan selalu menyampaikan kabar kebenaran. Kemudian seseorang yang melayani Tuhan, dia pasti akan menjaga kekudusan hidupnya. Di sana dikatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Artinya adalah semua pelayan Yesus, setiap pelayan Yesus, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, diharuskan untuk menjaga kekudusan hidup. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang, karena hal itu dapat merusak pelayanan. Kemudian kalau kita melihat di ayatnya yang ke-49 dan 50, maka di sana para pelayan Yesus pun juga diminta untuk apa? Untuk menjadi teladan. Mengusahakan dirinya menjadi teladan bagi orang lain. Entah bagi umat atau orang jemaat yang dilayaninya, bagi masyarakat, termasuk juga bagi kehidupan keluarga. Dan di ayatnya yang ke-50, 50b, di sana dikatakan, hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup
berdamai dengan seorang dengan yang lain. Hidup berdamai. Seorang pelayan Tuhan akan berdamai dengan orang lain apabila dia mampu menerima dirinya sendiri. Dia ikhlas menerima dirinya sendiri, menerima segala macam kekurangannya. Kemudian ketika dia sudah menerima dirinya, maka hal itu akan berdampak pada penerimaan terhadap orang lain. Di sini dalam pembacaan kita, Yohanes menolak karena ia belum memahami dirinya. Dan dia belum bisa berdamai dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka melalui perenungan kita pada saat ini kita diingatkan. Kita diingatkan supaya kita mau belajar untuk mengenal diri kita. Kemudian kita mau untuk menerima suatu teguran ketika melakukan kesalahan. Di sini Yohanes ketika ditegur Yesus, dia tidak melawan, dia tidak memberikan pembelaan. Artinya dia mendengarkan dengan sepenuh hati, dia mengkoreksi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan itulah yang harus ada dalam diri kita sebagai seorang pelayan. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan pelayanan, marilah kita memiliki motivasi yang baik. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Memang motivasi yang tahu hanyalah diri kita dan Tuhan. Memang. Akan tetapi motivasi itu akan terlihat melalui sikap hidup, melalui cara hidup. Kalau seorang pelayan dia hanya termotivasi untuk mencari popularitas, maka cara hidupnya dia akan apa? Akan pencitraan dan lain-lain. Supaya dipandang baik, dipandang bagus, menyenangkan semua orang. Akan tetapi kalau motivasinya benar, maka hal itu akan terwujud melalui pola hidupnya. Di mana dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Dia akan berusaha menjadi teladan bagi orang lain. Dan tentunya dia akan berusaha untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupannya, sehingga orang-orang yang melihat pelayan ini, melihat diri kita, ia akan meneladani kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat, marilah kita berdiri. Hendaklah masing-masing kita dengan hati dan mulutnya mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri. Kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuan-Nya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa dalam hati masing-masing, meminta pengampunan dari dosa-dosa kita yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu, karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara yang kekasih,
dengarlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darah-Nya sudah tertumpah, maka dari itu kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semua. Anak domba Allah tersembelih di salib, setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Minumlah.
Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dengarlah firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 56 sampai ke 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan yang mulia itu memelihara kita hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Tuhan memberkati engkau. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana salmi, melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berdoa Tuhan untuk gerejamu di tengah dunia ini, terkhusus bagi GPIP Immanuel WR Supratman Mataram ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan pelayanan di tempatmu ini. Engkau berkati Bapak Pendeta Yan Cetonapa sebagai Ketua Majelis Jemaat. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kehidupan keluarganya. Begitu pula dengan Pendeta Sony dan juga Pendeta David dalam kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka, tugas pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan memberikan berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk unit-unit misioner dan BPPC. Biarlah Tuhan melalui kehadiran mereka, seluruh penata layanan, seluruh kegiatan pelayanan di tempat ini boleh berjalan dengan lancar. Engkau berkati kehidupan keluarga mereka, kehidupan pribadi mereka, biarlah senantiasa berada dalam tangan kasih Tuhan. Begitu pula dengan majelis jemaat yang ada Tuhan, biarlah melalui pelayanan kami, majelis jemaat di tempatmu ini, seluruh kegiatan boleh terlaksana dengan lancar, seluruh pelayanan juga boleh berjalan dengan baik, sehingga hanya namamu yang kami muliakan. Engkau juga berkati Tuhan bangsa dan negara kami yang masih berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat bangsa kami, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Engkau berikan kekuatan imunitas yang kuat bagi tim medis yang terus berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Engkau juga berikan perlindungan bagi TNI Polri yang senantiasa menjaga keutuhan NKRI tercinta ini. Begitu pula bagi warga negaramu ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, serta kepatuhan, kesetiaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
supaya kehidupan bangsa kami boleh semakin lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sakit dalam kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan mereka, Engkau sembuhkan tubuh mereka, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan pendampingan dari keluarga. Engkau juga berkati Tuhan kehidupan kami masing-masing, kehidupan rumah tangga kami. Engkau berikan keharmonisan, Engkau tuntun keluarga kami dalam menghadapi berbagai macam peristiwa kehidupan ini. Engkau berkati masa depan anak-anak kami, Engkau berkati perjuangan anak-anak kami dalam mencari pekerjaan, dalam studinya, dalam mencari pasangan hidupnya. Biarlah semua boleh terwujud sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau juga berkati rekan-rekan kami yang bertambah usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah melalui pertambahan usia ini Tuhan, iman mereka semakin kuat, hikmat ditambah-tambahkan, berkat dicurahkan dalam kehidupan mereka, dan tumbuhkan rasa ungkapan syukur dalam hati mereka ketika mereka merasakan karya Tuhan di tengah pertambahan usia mereka. Ya Tuhan yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ya Ahowu, Ya Ahowu,